Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Balik lagi di Movie Rolling and Action barengan Nada Bonang. Dan hari ini Nada nggak sendirian seperti biasanya. Tapi sebelum Nada kenalin teman-teman dari Rolas Film jadi kenalin duluan ya. Dari teman-teman dari Rolas Film, Nada mau ngasih tahu dulu buat teman-teman semua kalau di bulan Oktober itu bakalan ada film fenomenal. Wah, film apa tuh ya? Banyak banget film-film Indonesia bagus keluar bulan Oktober. Tapi aku sekarang mau lagi konsen ke film, salah satu film yang aku tungguin banget yaitu The Joker. Joker itu film dari DC, tapi katanya sih nggak ada kait-kaitan itu sama Joker versinya Batman. Katanya beda, dibikin beda tuh sama sutradaranya tuh. Dia out of the box. Bukan out of the box ya. Ini out of the universe-nya DC. Jadi dia bikin film yang memang khusus untuk ngeliatin bahwa dari awal kenapa Joker menjadi Joker. Nah itu boleh kalian cek trailernya, itu keren banget, itu agak-agak noir gitu ya tipe-tipe filmnya, full of lamp and dark. And satu quotes yang paling aku ingat itu adalah bahwa menurut Joker sebenarnya waktu awalnya dia mungkin ngerasa kalau misalnya hidup dia itu tragedi, tapi sebenarnya itu adalah komedi. Wah, dalam banget ya. Kita kenalin di sini ada Elsa dan juga Utari. Halo. Hai nih ya. Aku udah nggak pakai jilbab sendiri nih, teman-teman pakai jilbab semua. Elsa yang ini kan? Yeah. Yang Utari yang ini kan? Oke, ini Elsa ini adalah sutradara dari film yang hari ini akan kita tonton bareng-bareng, tapi jangan dikasih tahu dulu judulnya. Jangan dikasih tahu dulu judulnya. Dan di sini juga ada Utari. Ini Utari jadi aktris ya? Iya kak. Ada aktris di sini ya. Dan di sana ada orang lama nih, kayaknya udah lama ketemu nih. Ada Mas Hari dan juga ada siapa tadi namanya? Adiska. Nih Adiska ini adalah editornya. Halo. Halo, ini cuma Mas Hari cuma gini-gini doang ya. Cuma gini-gini doang ya. Mas Hari, apa kabar Mas Hari? Alhamdulillah baik. Masih capek? Masih. Masih ya? Bandel-bandel nggak anak-anaknya ini? Ya, yang ini lumayan bisa diatur dikit. Oh, masih bisa diatur dikit-dikit ya. Berarti kalian anak-anak emasnya Mas Arin ya. Oke deh, ini kita udah kenalan nih dari teman-teman Rolas Film SMA Negeri 1 Gading Rejo. Dan kita nanti akan nonton film dari mereka, tapi nggak sekarang karena masih ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Movie Rolling and Action. Masih bareng Nada Bonang, Elsa dan juga Utari di Movie Rolling and Action. Kita mau langsung ngobrolin ya, tapi belum dalam-dalam banget ngobrol. Nanti kita akan ngobrolin lebih banyak soal behind the scene kalian. Tapi sekarang aku mau tanya dulu deh, ini film kalian yang keberapa tahun ini? Tahun ini apa tahun lalu nih bikinnya? Tahun ini. Tahun ini? Iya. Film kalian yang keberapa? Kalau tahun ini kayaknya yang pertama. Yang pertama. Ada rencana untuk bikin lagi selanjutnya? Ada. Nah, apa tuh? Boleh dikasih tahu tuh. Nanti. Nggak apa-apa, di-share aja ke teman-teman. Kali aja nanti kan teman-teman langsung pada, "Wah, mana filmnya?" gitu. Jadi kita bakalan rilis film baru. Temanya itu skizo, penyakit skizo. Dan yang main saya sendiri. Oh, yang main kamu lagi? Iya. Ini emang aktris andalannya SMA 1 ya? Ya boleh dibilang gitu. Boleh dibilang gitu. Kalian kelas berapa sih? Kelas 12. Kelas 12? Iya. Di tengah-tengah kalian mau UN, kalian masih aktif bikin film? Susah nggak bagi waktunya? Enggak sih, enggak susah-susah amat. Nggak susah-susah Iya. amat, apalagi sutradara loh. Mumet nggak sih dia? MTK. Film MTK. Kalkulasi MTK sama kalkulasi film beda ya? Ya beda. Beda kayak. Oke, tentang skizo nih, ini menarik banget karena banyak banget biasanya anak-anak SMA yang bikin film tema-temanya itu aja ya. Ini kalian lumayan out of the box ya, mengangkat sesuatu yang memang sebenarnya banyak ada di sekitar kita, tapi nggak pernah ada yang berusaha untuk notice gitu ya. Oke, kita balik lagi ke film yang sekarang ini, judulnya Mulai itu bahasa Lampung ya, artinya? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Salah ya, pulang kalau bahasa Lampung. Iya, ya. Salah. Sorry. Mulai itu artinya pulang. Pulang ya. Ada apa dengan pulang? Apakah kita membicarakan soal rumah hati? Iya. Kan biasanya kalau misalnya ada quotes-quotes di internet tuh kan, rumah adalah tempat kamu merasa paling nyaman. Iya. Rumah adalah
kamu. Aduh, dipipin ya, nggak boleh ngomong Sensor. kasar ya, sensor. Nah, jadi mulai ini kalian bikin tahun ini. Bulan? Bulan kemarin Agustus. Bulan Agustus kemarin. Pas Ini memang tanggal 17 Agustus. kalian memang pengen bikin aja atau memang ada rencana untuk dikirim Rencana buat dikirim ke mana? ke Pusbang Film. Oh, ke Pusbang Film. Oke, Pusbang Film itu for your information guys, pusat pengembangan perfilman itu dibawa langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Republik Indonesia. Nah, jadi kita cek aja nih. Ya. Boleh silakan di present filmnya. Sutradara. Selamat menonton film Mulih. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Gimana kamu? Baru pulang? Ngapain aja? Main? Kamu ini anak pertama. Tahu nggak? Kamu harus bertanggung jawab. Jangan main terus. Aku itu nggak pernah main loh, Pak. Ngebantah kamu. Terserah Bapak, saya mau pergi sekarang. Pergi! Kak, ayo pulang. Udah 2 hari loh kakak nggak pulang. Ibu kangen tahu. Bodoh lah. Kak. Kak, ayo pulang. Ya apa bu? Nang di anakmu. Jam sakmene kok ya urung bali bu. Jangan nih SMA, mbok akeh tugas lho, Pak. Ya tak.
teman-teman Rolas Film. Wah, Elsa, selamat loh. Ini film inimu ya? Film perdanamu apa gimana? Tahun ini Tahun ini perdana, tapi perdana. sebelumnya udah pernah bikin Sebelum juga? udah. Sutradara perempuan apa satu bro di Lampung. Ini nih yang kayak gini nih, ditunggu-tunggu nih, perempuan-perempuan yang aktif di perfilman tuh. Biasanya kan film-film identik sama cowok ya, nggak Iya. tahu kenapa. Mungkin karena dianggap sebagai pekerjaan berat. Mangkut kamera, lari sana, lari sini gitu kan. Tapi sebenarnya perempuan juga bisa tuh gitu kan. Ya ini nih. Ya mesti kita omongin ya. Kayaknya aku tadi habis nonton tuh kayak ngerasa kayak flashback ke masa Puber. remaja dan puber. Ya, kayak memang masih tuh kayak udah tua aja yang ngomongin kayak gitu ya. Pokoknya ke waktu pas balik ke masa puber tuh biasanya rata-rata remaja-remaja di Indonesia itu kepikiran buat minggat. Nah, ini siapa yang bikin idenya ini pertama nih? Saya soalnya waktu itu teman cerita. Oh, bukan kamu yang mau minggat. Bukan teman-teman. Kan biasa pengalaman pribadi kan. kan biasa perempuan ya cerita gitu. Terus itu dia punya masalah keluarga gitu. Kenapa sih pola pikirku sama orang tua itu beda gitu. Nah, itu di situ. Jadi dia ngerasa kayak pengen pergi ya. Iya, tuh. terinspirasi dari situ. Jadi beneran gak ada pergi? Enggak. Ini sih wacana ya. Iya. Dinasehatin ya, Dinasehatin. Nah, benar. Nah, jadi biasanya memang kita tuh nggak tahu kenapa ya. Mungkin siklus kali ya, Iya, minggat siklus. itu ya. Kamu pernah ngerasain juga nggak sih? Enggak, Kak. Aku mau sharing pengalaman pribadi nih ya. Biasanya tuh kalau misalnya habis berantem sama adek tuh terutama. Udah gitu yang orang tua belanya adek Adek. kan. Iya. Sering terjadi. Tolong, saya mau pergi aja. Ya kan? Tapi itu biasanya cuma jadi wacana doang. Iya. Karena kalau memang beneran pergi, ujung-ujungnya bingung makan apa. Di jalan udah lapar duluan. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Masa iya kayak sinetron tinggal di kolong jembatan gitu ya? Emangnya di kolong jembatan gak ada yang nunggu gitu kayak preman kan serem serem juga. Jadi gara-gara teman lalu Iya. kemudian dituangkan ke dalam skrip. Kebetulan Skrip. scriptwriter lagi nggak datang. Oh, enggak Lagi nggak datang. datang ya. Terus baru kalian kalian eksekusi jadi sebuah film. Itu proses awal tuh gimana tuh? Dimulai dari praproduksi ke produksi dan pasca produksi, boleh diceritain deh. Ada kok katanya kamu juga. Dari awalnya kita syuting cuma 2 hari. Mm-mm. Pertama itu kita reading, kita bedah-bedah itunya apa namanya? Naskahnya. Naskahnya. Oh, habis itu ya udah kita tag Langsung. langsung. Terus proses pasca produksinya kalian ngabisin waktu Sekitar yang mana dulu nih? pasca produksi untuk editing. Editing berapa hari ya? Sampai 2 kayaknya. Nggak sampai 2. 2 Oh, 2 hari. 2 hari. Itu begadang atau gimana anaknya? 2 hari ngedit bisa pulang sekolah. Pulang sekolah tuh waktunya sempit loh. Iya, sampai malam nginep biasanya. Nginep. Malam. Wah, berdedikasi sekali. Terima kasih loh Bapak sudah mengajarkan kami semua ini supaya menjadi filmmaker berdedikasi. Langsung bangga gurunya. Oke, jadi kalian ngabisin waktu kira-kira ya ambillah selama nulis skrip dan lain-lain seminggu. Seminggu, ya. Seminggu ya. Kalian ambil latar di sana? Di sekolahan, di pasar, terus sama di tempat wisata Pringsewu. Tempat wisata di Pringsewu. Iya. Itu kalian bisa ceritain nggak sih ada gangguan-gangguan nggak sih selama kalian di pasar tuh kan kayaknya riweh kan ya, tuh Iya. kan tadi abis ngeliat tuh kan ada teman kamu ya yang jalan di pasar itu ya? Iya, Kak. Iya, ada si Utari tuh kan jalan di pasar tuh ada kendala-kendala nggak sih? Ada preman kah atau ada apa Enggak, kayak untung- bolehin gitu? Untung kita udah izin boleh. Izinnya sama siapa tuh? Sama ini petugas yang Oh, petugas. di pasar boleh. Terus kendalanya sih cuma paling suara motor bising, motor lewat lalu lalang gitu yang Jadi ini. kalian gara-gara itu lumayan lama. Lumayan tag-nya, lama ya, tag-nya. nunggu Nunggu sampai- iya sampai kosong gitu sampai kosong. tag ulang. Beberapa kali tuh take Mungkin kelihatan nih kayaknya udah menyimpan kayak waktu itu capek banget gitu. Sampai berapa kali? Paling 3. 3 kali. 3. Lumayan juga itu. Apalagi itu kan agak panjang ya. Iya banyak. Gimana Tari? Capek gak jadi aktris? Capek tapi gimana Kak, itu udah hobi, Iya. udah jadi Passion. Kamu udah main berapa film? udah kalau mau yang film baru ini udah mau 3. Udah mau 3 film. Nanti untuk selanjutnya? Jadi 4. Jadi 4 kayaknya ya, ntar lagi. Kamu gimana diatur sama Elsa? Elsa kan sutradara nih, ngatur kamu nih kan sama temen-temen tuh kan. Ini kamu harus gini galak nggak? Enggak sih, Elsa orangnya kayak
mau gimana nih, apa yang kurang? Dia pasti tanya Kak, kekurangan kostum atau apa, pasti dia ngomong. Kalau tim-tim yang lain gimana orang-orangnya? Seru-seru sih Kak, mereka Nggak beres ya? Enggak. Untuk orangnya enggak beres. Enak-enak tuh orangnya. Mas Ari gimana orangnya Mas Ari? Iya. Nengok lagi. Kan tuh kalian gue juga dapat gurunya yang enak ya. Jadi bisa diatur sama-sama. Ini ada lagi nggak sih selain dari tadi tuh kan ada yang di pasar tuh kendalanya tuh. Ada lagi nggak sih kendala-kendala lain? Misalnya kayak ada gambar yang harus kalian ambil tapi kalian tuh jijik banget gitu sama adegan itu, ada nggak? Kayaknya nggak ada. Paling pas Utari jadi orang gila kan ada itu sih orang gila. Nah itu mungkin kendalanya di situ, di si Utari. Iya. Oke. Ntar aku berusaha untuk mencerna dulu. Utari di pasar yang pakai jilbab. Bukan, itu aku jadi jadi ada pemain dua, ada Oh mirip tapi ya. Aku tuh nggak sadar sih. Oh aku kira Utari yang itu. bukan. Kak. Oh kamu main jadi orang gila itu. Sumpah itu shock banget. Aku masuk tadi di part ini nih, lewat nih ya partnya. Anggap aja lewat nih ya. Itu part aku tuh kaget banget. Ada kan biasanya kita jaim-jaiman Iya, gitu ya. jaim-jaiman. Jaim-jaiman gitu ya. Ini udah gini. Begitu-gitu. Udah Itu kayak- kamu bener-bener nahan malu atau gimana sih? Kata Om Hari sendiri nggak boleh malu. Nggak boleh malu. Jadi tabrak lari aja. Kak. Totalitas Iya, sekalian ya. Pendalaman karakter kata Om Hari. Bagus Om, pertahankan. Oke, aku mau lanjutnya. Kenapa harus ada adegan orang gila itu? Apa yang mau berusaha untuk kamu sampein? Di situ apa ya? Pokoknya kan di situ orang gilanya dua. Maksudnya kayak mereka gila aja masih maksudnya pola pikirnya tuh masih apa ya? Masih bisa bersatu loh. Kan tadi yang si Hafiz itu yang dia Iya. itu kan kayak maksudnya Udah marah banget. marah-marah banget sama orang tuanya. Mungkin bukan mungkin di situ kita ambil di situnya. Oh, Kayak- orang yang bahkan sudah tidak waras tidak aja waras, masih membutuhkan. masih membutuhkan ya. Tapi sementara orang yang ini karena emosi sesaat Iya, emosi saat klub ini. jadi lepas kendali. Oke. I see. Kita lanjut nih ya. Ada lagi nggak kendala-kendala lainnya nih? Pas nerbangin drone. Nerbangin drone. Kok Kenapa? soalnya di Nggak jatuh kan? Nggak jatuh. bukan. Nggak kan? Soalnya di sana itu ada orang ini loh hajatan. Jadi Oh, ada orang hajatan? Iya, bunyinya dapet di situ. Jadi susahnya Oh di ya, situ. bunyi itu merawat ke atas ya? Iya. Kedengeran banget itu. Iya. Ada biaya di sini. Mungkin kita lihat tumpang gitu kan bunyi kedengeran. Kamu nih sebagai sutradara perempuan ya, aku mau masih case-nya masih ke tantangan dan juga hambatan. Kamu sebagai sutradara perempuan ini kan biasanya kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak kita senangi, Iya, misalnya senangi. kayak tidak didengarkan dan Iya. lain. Sering. Itu ada nggak pengalaman kamu? Boleh sharing mungkin teman-teman, mungkin ada teman-teman yang memang baru pengen jadi sutradara perempuan. Ada sih ya, itu kayak misalnya kita lagi ngobrolin ini malah nggak didengerin gitu, malah asik sendiri gitu. Itu kayaknya apa ya, maksudnya ya sakit tuh, kayak mana sih? Mau nangis nih? Iya. Mau nangis? Enggak, bukan. Enggak nangis. Ya itu sih kendalanya, kayak maksudnya masih diremehin loh perempuan itu buat jadi sutradara. Kebanyakan karena cowok. Nah, kayak apa sih perempuan nggak bisa apa sih jadi sutradara gitu. Oh, sedih. Tapi teman-teman nggak kan ya? Enggak. Paling cuma kayak orang maksudnya yang belum nggak lihat kita prosesnya, baru lihat filmnya, ih apa sih film kayak gini gitu-gitu, di situnya kebanyakan. Kebanyakan gitu. Iya. Catatan ya buat teman-teman ada di rumah nih, lo pikir bikin film tuh gampang. Bikin film tuh susah, makanya ruang apresiasi itu penting. Makanya ada movie roll, makanya ada klub nonton. Jadi ruang apresiasi buat teman-teman semua di sini. Jadi kalau misalnya kita bikin film itu kita tetap butuh yang namanya pendapat dari orang lain memang. Tapi kalau misalnya pendapat ya udah sampai kayak gitu, maksudku dalam artian dia tidak melihat sisi kritisnya ya, dia melihatnya secara subjektif. Itu nggak usah didengerin, bodoh amat, serah ya orangnya. Serah kalian aja ya, pokoknya biarin aja, kamu maju aja terus, bodoh amat. Kalau misalnya kritiknya bagus baru diikutin, kalau kritiknya jelek kita juga bisa menilai. Iya. Lagian juga dia nggak ikut bikin kan. Bener nih, kita lanjut lagi nih, kayaknya udah mau serius-serius kayak mau nangis gitu ya. Pengalaman soalnya. Oke, kita lanjut ke Utari. Utari,
Kamu nggak double cast di sini kayak misalnya kamu jadi ini doang, jadi aktris doang di sini. Iya kak. Jadi aktris aja di sini. Nanti kalau misalnya kamu ini ada tertarik nggak sih buat jadi apa gitu atau jadi apa gitu? Peran-peran yang lain ini kan biasanya kan perempuan nih lumayan kan bisa disenggol-senggol nanti siapa tahu bisa satu tim. Ya. Mau jadi apa Utari? Ya, Om Haris kemarin sempat nawarin, coba deh ikut ini gitu. Pernah ada omongan, terus ya ikut-ikut aja deh kak. Ikut apa tuh? Ayo dong ceritain dong. Kayak waktu itu Om Haris nyaranin buat ngambil kuliah yang ini. Jadi kayak, oke, insya Allah dicoba. Insya Allah dicoba. Ya. Nggak yang ini tuh yang mana nih? Nggak terjawab pertanyaan kita. Rahasia. Ini rahasia. Rahasia. Gak apa dong. Apa? Sinematografi? Ya, Sinematografi? kayak gitu kan. Berarti kamu ngikutin jejaknya Ica? Rivera Liza. Kakak kelas kalian nggak kenal ternyata. Lu bayangin kayak aku udah tua banget ya Mas Ari kenalnya sama rombongan Ica gitu ya. Mereka nggak kenal. Jadi kalian tuh punya kakak tingkat, kakak kelas satu orang namanya Rivera Liza, dia tuh sinematografer. Dulu zamannya masih barengan aku. Kita berangkat ke Pusbang bareng. Kalian kemarin daftarin Pusbang ya. Iya. Semoga masuk. Pengumuman kapan? Amin. Kayaknya bukan sekarang ya apa? Bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini ya. Iya. Deg-degan gak sih? Lumayan sih kayak aduh kayak mana ya nanti kepilih nggak gitu. Kalau ketemu pertanyaannya, gimana udah pengumuman belum? Pasti itu kak. Kita siapa Bung? Belum. Jangan tanya. Jangan tanya. Oke, aku mau lanjut lagi. Selain dari Pusbang ini, nanti Bismillahirrahmanirrahim masuk. Kalian mau bawa filmnya kemana lagi nih? Rencananya? Ke semua event kalau Ke semua event ya? Kalau Ini- misalnya ada Kalau misalnya ada apa? kalau misalnya ada event-event itu kayak ini kan temanya Bhinneka. Nah, misalnya kalau kita ada tema film Bhinneka, kita mau masukin ke situ. Oke, boleh. Kayaknya kemarin ada loh bocoran beberapa event. Nanti kita ngobrol di belakang ya. Siap. Ntar kita ngobrol di belakang, Iya. sharing-sharing filmnya juga nih. Nah, jadi teman-teman ini catatan juga nih ya. Kalau misalnya kalian baru kayak kita nih umur-umuran masih muda, kalian perempuan, lalu kemudian kalian pengen berusaha buat jadi sesuatu yang kalian inginkan juga sebenarnya biarin aja kalau misalnya orang mau ngomong apa gitu. Kita jalan aja. Kadang-kadang memang agak-agak sulit di step awal Iya, ya. step awal. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah mulai kayak ngebully-bully gitu. Udah ngajak berantem banget gitu kan ya. Kadang-kadang pusing sendiri. Aduh, kenapa sih gue mesti kadang-kadang ya ada yang sampai mikir kenapa gue jalan jadi perempuan gitu. Padahal kan harusnya kita malah bersyukur dengan apa yang dikasih Tuhan ke kita ya. Jadi aku mau tanya dong ini sama yang di sana. Kamu sekolah? Kamu sekolah jadi apa di sekolah? Jurusan apa, sorry? Multimedia. Pernah dapat kejadian yang kayak gini nggak? Pernah juga. Tuh kan berarti bukan kalian doang sendiri. Pelukan dulu dong. Pelukan dulu. Karena kamu pernah pada pengen gitu nggak sih selain dari sutradara pengen jadi apa gitu? Kalau misalnya kayak Utari kan dari selain jadi ini kan dia kayak pengen ke ranah yang lain tuh. Pengen masih di film apa masih Masih luar? di film. Masih di film. Biar bisa pengen masih coba dalemin jadi aktris. Aktris. Kamu Iya. pernah main film jadi aktris juga? Pernah. Itu Dia kemarin jadi ibunya, Kak. jadi ibunya. Oh, kamu jadi ibunya? Astaga. aku ngajarin kalau kamu yang jadi ibunya. Oh, Mungkin karena nggak pakai jilbab mungkin. Iya, Iya, iya. oh iya dia ini ya ibunya sedia, tapi nggak pulang-pulang ya. pulang-pulang. Oke, kita back to film. Aduh, kebanyakan intermezzo. Kita back to film. Jadi ujung-ujungnya dia memutuskan tetap untuk pulang Pulang. setelah melihat. Melihat pesannya kondisi apapun kita harus pulang. Apapun masalahnya dan kondisinya kita harus tetap pulang. Oke, kamu pernah nggak sih kayak kamu merasa prihatin nggak sih sama anak-anak yang memang memutuskan buat Oh, banget Kak. Maksudnya kenapa nggak diselesain? Maksudnya diselesain secara baik-baik. Kalau kita memang yang salah, pasti kita juga ada yang salah kan. Orang tua juga pasti salah. Maksudnya ada yang keliru juga. Kita omongin baik-baik. Jadi kita obrolin apa yang kita rasain, kita ceritain ke orang tua. Seharusnya sih komunikasi sama orang tua itu harus. Jadi ya kita orang tuanya tahu apa yang dirasain kita anaknya, mau. iya apa kita mau. dan kadang-kadang ini berbentrokan dengan cita-cita anak-anak biasanya. Sering. Nih ya. Iya, iya. Biasanya orang tua itu kan kadang-kadang agak gatel ya. Mereka memang pengen
yang terbaik. yang terbaik, otomatis. tapi kadang-kadang melebihi batas tertentu. Kayak anak-anak mau jadi apa itu kalau sebenarnya harusnya orang tua menjadi pendukung buat anak-anaknya. Tapi nyatanya masih banyak orang tua yang gratis. Ini bukan bermaksud mengejek loh ini. Mohon maaf ya para orang tua di rumah. Kadang-kadang kita memang harus saling mengkombinasikan ini ya. Mengharmonisasi pikiran. Misalnya orang tua pengennya kamu sukses. Iya. Ya berarti kita cari cara sukses yang kamu mau. Nah, kayak gitu. Ini kalian ini selain dari ngomongin soal problematika yang ada di para remaja zaman sekarang, yaitu kadang-kadang kita sering gampang tanpa berpikir panjang itu mengambil tindakan itu remaja banget ya. Iya. Itu remaja banget dan orang tua itu kadang-kadang tidak memahami bahwa memang siklusnya itu memang kayak gitu. Itu memang zaman-zamannya kita memberontak. Dan ketika kita nanti masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke pendewasaan, itu kan berangsur-angsur menghilang. Ini aku suka banget sama cara Elsa menyampaikan apa yang dia mau, pesan yang dia sampaikan itu, yaitu sebenarnya kalau misalnya mau keluarga yang harmonis memang harus ada dua-duanya yang Iya, ada dua-duanya. harus keduanya yang memang saling berperan, membuka diri, saling berkomunikasi dengan baik. Komunikasi antara anak dan orang tua itu sangat penting. Dengan umur kalian semuda ini, kalian udah bisa memikirkan konsep tentang komunikasi antara orang tua dan anak, itu adalah sesuatu hal yang bagus dan semoga kedepannya kalian misalnya mau konsentrasi di hal-hal berbau seperti itu juga sebenarnya akan jadi baik. Nanti kita akan lihat perkembangan film-film kalian nanti bakal jadi gimana. Nah, gak kerasa ternyata waktunya udah mau habis ya. Jadi aku langsung lanjut nih ya. Kamu mau kasih pesan apa nih buat teman-teman yang ada di rumah yang yang baru-baru mau mulai bikin film atau gimana? Mau Elsa dulu apa Utari dulu? Tari dulu. Atau Mas Hari mau ngomong juga? Gak usah. Ya, Elsa. Buat yang mau mulai film, jangan dengar omongan orang, tetap semangat dan apapun yang terjadi kita harus lalui. Oke, lanjut Utari. Kalau dari aku, jangan malu untuk berkarya. Karena karya itu mahal. Iya, betul, setuju. Oke, jadi itu aja nih yang mau disampaikan, gak ada yang mau disampaikan lagi. Ada nih Kak, jangan Kita mau Kita kan tadi bakalan mau rilis film Oh iya, baru, film baru. Gimana tuh? Boleh disampaikan? Tunggu aja film film Ox film lupa. Skizo kita Skizo. bertemakan Skizo dan bakalan rilis minggu-minggu ini lah. Minggu-minggu ini. Oh, minggu ini. Kirim ya nanti. Kirim ya. Oke deh, enough? Sudah? Oke, jadi teman-teman aku simpulin lagi sekali lagi buat kalian terutama filmmaker perempuan, ada banyak sekali ruang di Indonesia sekarang udah terbuka. Ada banyak filmmaker senior perempuan yang sudah mendunia dan bisa jadi contoh bagi kita semua, yaitu ada Camilla Andini, ada Mira Lesmana, ada Anggi Friska. Ada lagi banyak banget pokoknya ya filmmaker perempuan. Ada sutradaranya film Marlina itu Maurice, lupa namanya. Pokoknya banyak banget filmmaker perempuan di Indonesia pada saat ini. Udah banyak banget slot untuk perempuan di perfilman Indonesia. Jadi kita nggak perlu khawatir karena Indonesia sudah mulai membuka diri untuk kesetaraan. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat diri kita tidak terbantahkan. Yaitu dengan caranya kita memperbanyak skill kita, memperbanyak pengalaman kita, sehingga kita bisa bersaing, mau dia lawannya perempuan ataupun laki-laki, kita tetap bisa maju. Itu kuncinya satu buat teman-teman semua. Jadi ingat kata Elsa tadi, jangan pokoknya kita nggak boleh yang namanya ngedengerin kata orang lain, langsung maju aja. Dan karya itu mahal kata Utari. Jadi memang butuh banyak pengorbanan, termasuk rasa malu dalam berkarya. Jadi buat teman-teman semua nih, kita mau say goodbye nih ya. Tapi sebelum say goodbye, aku mau kasih tahu teman-teman semua kalau kalian mau diundang kayak Utari dan Elsa di sini, ada Mas Hari juga di sini, ada Adiska juga di sini. Itu gampang banget caranya. Tinggal kontak ke @club.nonton Instagram, atau misalnya kalian bisa menghubungi ke 0858 8259722 atas nama Ferry Ardian. Kalian bisa tanya-tanya gimana sih caranya biar masuk Movie Roll. Dan kalian bisa nonton Movie Roll setiap hari Minggu jam 5 sore cuma di Radar Lampung TV Maternihan. Kalau misalnya kalian nggak sempat di depan TV, gampang banget
banget caranya, tinggal buka aplikasi Kugo di App Store atau Play Store kalian, lalu pilih menu nonton gratis dan kalian bisa nikmatin di mana aja buat nonton Movie Roll. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat teman-teman nggak nonton Movie Roll, karena cuma di Movie Roll kalian bisa nonton film-film anak Lampung sekaligus ngobrol dengan para filmmakernya supaya kita bisa tahu gimana caranya mencari solusi di balik permasalahan perfilman di tanah Lampung kita. Jadi kita say goodbye dulu, ada Bonang pamit dari penglihatan kalian semua, penglihatan ya. Kayaknya ini banget ya, kayaknya serius-serius banget gitu ya. Gak apa-apa, serius-serius tapi tetap menyenangkan di Movie Roll, Rolling and Action.